Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini edisi eksklusif teman-teman. Kita ngobrol wawancara santai sambil duduk-duduk kayak gini teman-teman. Bersama ownernya Kondang Farm teman-teman. Nah, ini kita sudah bersama Mas, siapa Mas namanya? Arci. Oh, Mas Arci teman-teman. Nah, ini alamatnya di mana Mas Kondang Farm? Ya, Kondang Farm alamatnya di Dusun Tulaan, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Oke, Mas, kalau ini Kondang Farm kan sudah 2 tahun ya. Ya. Melalang buana atau melalang apa ini tuh? Nah, Kondang Farm ini sudah 2 tahun teman-teman beternak domba ini, Mas. Mas, kesulitan apa sih Mas yang dirasakan, Mas? Kesulitan sih paling di pemasaran ya, Mas. Cuma pemasaran itu. Pemasaran ya. Kalau untuk ternaknya nggak ada kendala? Sih aman sih, Mas, nggak ada. Pakan juga semua sudah settle ya, udah nemukan untuk formulasinya, pemberiannya pakan kapan, segala macam sudah sih. Cuma di penjualan, Mas, memang. Oke. Nah, cuma di situ teman-teman. Jadi peternak yang apa itu sudah 2 tahun itu masalahnya cuma di penjualan. Melulu dengan uang dan uang ini teman-teman. Nah, kalau ini dulu kan pasti di awal juga mengalami kendala-kendala ya, Mas. Iya. Kalau dulu. Nah, ini berarti sekarang tanpa kendala sudah bisa membagikan tips beternak untuk para peternak pemula. Ya kan? Kalau Mas Arci dulu memulai berapa ekor dulu Mas Arci? Dulu mulai 15 ekor saya, Mas. 15 ekor. Dari 15 ekor itu selamat semua? Selamat sih, selamat semua. Wah, berarti tipsnya pas ini teman-teman. Berarti kalau saran dari Mas Arci untuk peternak pemula itu memulai dengan berapa ekor Mas Arci? Memulai ya coba sedikit dulu aja, Mas. Sesuaikan dengan modal ya, terutama kalau saya 10 ekor, coba dulu sampai 20 ekor, jangan terlalu banyak. Jadi nanti kita kalau udah tahu penyakitnya apa, kendalanya apa, pakannya bagaimana, perawatannya bagaimana, itu semua udah ketemu, baru nanti ditambahin populasinya. Oke, ya. Nah, Mas Arci tentunya yang kesini sudah 2 tahun ini yang main kesini kan pasti banyak. Iya. Itu kebanyakan keluh kesah mereka itu apa, Mas? Keluh kesah mereka kebanyakan apa ya? Mungkin ya cari domba yang berkualitas, Mas. Cari domba yang berkualitas. Padahal di Kondang Farm dombanya berkualitas teman-teman. Jadi sudah tepat kalau bingung domba yang berkualitas mainnya ke Kondang Farm sudah tepat ya Mas ya. Jadi mereka peternak pemula itu salah beli bibit. Ya, kebanyakan gitu atau masih kebanyakan pakai bibit-bibit lokal ya. Kalau untuk breeding kok menurut saya tetap lebih bagus cross texel. Cross texel. Oke, jadi untuk pemilihan bibit itu juga menentukan teman-teman. Kalau untuk pakan Mas, gimana Mas? Kalau pakan saya di sini pakainya konsentrat sama rumput aja serat. Kadang kalau pas musim panen raya kayak kulit kacang hijau kemarin saya beli, saya pakai juga untuk serat, pengganti serat. Kadang kalau tidak bisa ngarit atau rumputnya musim kemarau saya pakai kulit kacang hijau itu. Tapi tetap konsentrat tetap pakai. Tetap ada. Iya. Nah, kalau Mas Arci dulu kan pakan itu beli. Terus tiba-tiba beralih sampai ke pakan yang bikin sendiri. Iya. Itu semenjak populasi berapa itu Mas bikin sendiri itu Mas? Semenjak 300 sih Mas, full 300 itu langsung bikin pakan sendiri. Iya. Jadi dia bikin pakan sendiri itu itu. Terus waktu dulu masih 15 itu beli. Mas dari 15 ke 200 ekor ini ke 300 ekor ini ya. Ini step penambahnya seperti apa dulu Mas Arci itu? Dulu saya dari 15 itu dari buntingan Mas. Beli buntingan dorper. Saya jual semua cempenya, balik modal, untung seinduk-induknya. Habis itu saya kebetulan main di fattening Mas, fattening lokal. Hampir 1 tahun itu saya. Nah, sejak saat itu nyoba dulu Mas, sebenarnya kan nyoba dulu. Fattening nyoba dulu 10 ekor juga. Setelah nemu caranya melihara, terutama dulu saya tidak matok dikenaikan berat badan ya. Untuk cara pelihara yang baik dan benar dulu aja. Terus habis itu lama-lama naik sampai full dulu sempat full lokal fattening Mas saya, 300 ekor. Pernah juga full fattening? Iya. Pernah full fattening terus kenapa kok ganti breeding ini Mas? Lebih menguntungkan di breeding. Lebih menguntungkan di breedingnya. Oke. Tapi kalau fattening itu kan enak Mas, 3 bulan panen langsung untung.
Kalau ini breeding kan butuh jangkanya lama sekali. Sama sih Mas, saya ada 2 breeding dan fattening. Heeh. Ini fattening untuk cross texel dari kecil ini juga termasuk fattening, cuman bahannya kan berbeda. Yang lama lokal, ini sekarang bahannya pakai cross texel. Oh, kalau dulu itu fattening untuk satean, Ya, sekarang fatteningnya untuk breeding. Betul. Oke ya, kayak gitu. Nah, sudah sampai 300 ekor nih Mas. Jadi butuh waktu berapa lama itu Mas sampai ke 300 ekor itu Mas? Setahun Mas kurang lebih. 1 tahun ya? Tahun kayak. Apa Mas yang menjadikan yakin sekali ternak domba ini Mas? Saya lihat pangsa pasarnya masih luas ya Mas ya. Hampir semua orang mungkin dari rumah ke rumah ada yang beternak pasti ada. Jadi banyak kebutuhannya Mas. Marketnya masih sangat luas. Oh, marketnya sangat luas sekali teman-teman. Nah, kalau untuk perawatan, dari segi perawatan ini Mas, mudah nggak sih Mas merawat domba ini Mas? Ya kalau sudah tahu teorinya mudah ya Mas harusnya. Harusnya mudah. Terutama kalau sebelum beternak itu dikompliti dulu obat-obatannya, ngerti cara perawatannya, pengobatannya bagaimana, obatnya apa kalau sakit, kan yang utama itu sih. Kalau tips beternak dari Mas Arci ini Mas, supaya peternak, sekarang bermunculan peternak pemula ini banyak sekali, dan tontonan YouTube pun banyak sekali. Mungkin ada yang menanyakan pakannya harus ini. Kalau dari Mas Arci sendiri, tips langkah awal itu seperti apa Mas? Apa beli dombanya dulu, atau bikin kandangnya dulu, atau dolan-dolan kandang dulu? Monggo dari Mas Arci gimana? Langkah awal mungkin kayak yang saya lakukan dulu itu tanam bang pakannya dulu Mas. Bang pakan itu yang terutama rumput harus punya ya minimal supaya tidak bergantung dengan beli. Ya. Itu nomor 1, nomor 2 teori-teorinya dalam beternak mungkin bisa dolan-dolan kandang ke teman-teman yang sudah senior, udah lama beternak dan mau sharing. Itu penting Mas. Jadi kita biar tahu step-stepnya seperti ini ya kurang lebih dari awal ya. Terus pembangunan kandang, teorinya segala macam itu nanti dipelajari sama teman-teman senior ini nanti Mas biasanya. Saya dulu yang saya lakukan itu. Jadi awal mula adalah penanaman bang pakan. Ya betul. Nah, seberapa penting Mas bang pakan itu Mas? Sangat penting Mas, paling penting itu. Paling penting ya. Ya. Supaya kita tidak bergantung sama beli Mas. Ibaratnya kalau domba saya ini tanpa konsentrat pun kan tetap hidup dia. Dari rumput yang saya punya, dikasih rumput aja tetap hidup meskipun kurang maksimal ya menurut saya tetap pertumbuhannya itu ya. Tapi tetap kita punya dulu, tidak harus beli gitu. Yang penting ketika kita nggak punya uang misalkan bisa babat sendiri. Iya, bisa babat sendiri. Oh iya. Jadi bang pakan. Setelah bang pakan apa Mas? Tentunya kandang ya Mas. Kandang ya. Kandang. Sarana prasaranya buat dulu mesin chopper lah, beli di Domba Bagus, terus apalagi ya itu obat-obatan harus siap semua, harus siap ya. Terus setelah pakan jadi apa itu namanya kandang sudah jadi, lanjutnya ngisi dombanya. Mulai ngisi domba ya. Kalau ngisi domba sarannya Mas Arci itu sekalian yang jenis atau mulai dari lokal dulu atau gimana? Sedikit-sedikit dulu Mas. Kalau saya awal mungkin bisa dulu yang saya lakukan dulu beli 15 itu saya kompletin Mas, beli buntingan tuh dulu saya langsung. Karena kenapa saya enggak beli pejantan? Karena menurut saya kalau betina cuma 15 belum saatnya punya pejantan. Makanya saya beli buntingan dulu di awal 15 ekor itu. Saya kompletin dari jenisnya lokal, Garut, Texel. Saya lihat sendiri perkembangannya. Oh ini beranaknya kalau induknya Garut ini kelebihannya ini, kalau Texel ini, lokal ini, dan pada akhirnya satu kesimpulan dari saya itu paling bagus di cross Texel memang. Ada plus minusnya semua. Jadi pada saat itu eksperimen dulu. Ya, eksperimen. Jangan domba yang langsung full blood, jangan ya. Kalau saya mending yang biasa-biasa dulu aja. Jadi beli buntingan, nanti kita lihat perkembangan anaknya ini seperti apa. Ya, sebelum nanti memutuskan untuk saya cocok breeding ini, gitu betul, ya Mas ya. Betul. Betul. Nah Mas tadi dikatakan kalau 15 ekor itu belum saatnya beli pejantan. Nah kapan Mas saatnya beli pejantan? Ini saat populasi kita berapa Mas? Populasinya minimal kalau ya sekitar 50-60 ekor betina Mas, itu udah cocok lah beli pejantan itu. Cuma 1 ekor? 1 ekor kuat. kita puter lah. Jangan di koloni banyak langsung juga jangan. Ya sedikit-sedikit dulu 20 muter 4 bulan. Nanti siklusnya ada Mas nanti.
Oh, jadi kita beli satu jantan, terus dikoloni dengan 20 ya, betina. 15 sampai 20 Ah, bunting, pindah lagi pindah ke tempat lagi. satunya, 15 20 ekor lagi. Kalau dengan 20 ekor itu pasti bunting semua, Mas? Ya, enggak sih. Oh, Enggak. ada yang enggak bunting? Ada. Dari 20 rata-rata kalau di sini dulu, sepengalaman kondang farm sini ya, itu dari 20 ekor tuh buntingnya berapa, Mas? 50%. Kalau sebulan? Sebulan 50%, berarti 10. Ya, 10. Nah, yang saya tanyakan, ini lebih baik dikoloni dengan 10 betina aja atau sama 20 betina, Mas? Kalau 10 betina kan kemungkinan pasti bunting 100%. Iya. Ini dengan dikoloni 20 betina ini mending mana, Mas? Tetap 20 ya, karena kan siklus birahinya itu kan ada, Mas. Kalau di domba ada berapa, 42 hari sekali kalau nggak salah. Jadi lebih banyak, lebih bagus. Oh, jadi kalau dikoloni dengan 10 betina itu ada kemungkinan betina itu nggak birahi semua. Ya, betul. Oh, iya. Jadi kalau dikoloni dengan 20 itu dia bisa mendeteksi sendiri. Ya, kemungkinan buntingnya kan lebih besar. Nah, kalau dengan itu, Mas, kawin suntik atau IB itu menurut jenengan gimana, Mas? Lebih enak beli pejantan atau kawin suntik, Mas? Saya belum pernah nyoba sendiri ya, Mas. Belum nyoba. Jadi, malah. Kalau dengar dari teman-teman di kambing ya, itu kok infonya tingkat keberhasilannya rendah. Oh. Jadi saya tidak pernah coba. Jadi lebih baik beli pejantan aja ya. Yeah. Sama enak dilihat-lihat jantannya kayak gini. Terus pas kawin bisa disuting juga. Jadi pas kawinnya nanti bisa disuting juga, teman-teman. Ya. Jadi satu jantan itu bisa untuk 60 ekor itu betina, teman-teman. Luar biasa loh, teman-teman. Berarti domba ini termasuk juga bagus sekali, satu jantan 60 betina. Terus tadi kan belinya yang jangan full blood langsung. Tapi kalau jantan sarannya langsung full blood atau gimana, Mas? Kalau saya iya sih, karena saya ngelihatnya dari sisi bisnisnya juga, Mas. Kalau kita punya full blood itu satu, di pandangan juga enak, buat maskot kandang. Ketiga, jual buntingan pasarnya masih cukup menjanjikan. Keempat, kalau jual cempe pun cempenya F1 harganya tetap bagus. Oh, iya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Langsung jantannya yang full blood aja bagi yang mampu sarannya. Yang belum ya nanti pakai F1 atau cross texel. Jangan lokal lah pokoknya. Pokoknya jangan lokal, teman-teman. Yang penting jantan itu bagus. Kalau betina nanti bisa lah ya, mengikuti nanti upgrade kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu, teman-teman. Kalau jantan rata-rata full blood sekarang harga berapa sih, Mas? Kalau untuk Dorper atau Sufak, Mas? Dorper kalau nggak salah 30-an ya. 30 juta. Kalau untuk Sufak? Sufak sekitar sekarang kalau nggak salah 60-70 juta. 60-70 juta, teman-teman. Kalau betina cross texel yang siap kawin berapa, Mas? Betina cross texel siap kawin 85.000 per kilo, Mas. 85.000 rata-rata 30 kilo. 30 kiloan. 2.500.000-an. 2.500.000-an ya? Ya. 2.500.000, teman-teman. Kalau 60 ekor itu berarti 150 juta. 150 juta, teman-teman. Terus jantannya 35 juta, berarti 185 juta ya? Iya, kurang lebih. Nah, nanti sama pakannya kisaran 250 cukup, Mas? Cukup. 250, teman-teman. Tapi dengan 60 ekor itu misalkan sudah 1 tahun, itu penghasilan 7 juta gitu bisa nggak, Mas? Bisa, no. Kebisan? Bisa. Bisa, teman-teman. Nah, berarti bisa jadi usaha utama ya? Bisa. Satu jantan 60 betina sudah bisa jadi usaha utama, teman-teman. Luar biasa tuh. Mas, tapi nanti ke depan ya, kita nggak tahu, kita menatap ke depan. Ini domba-domba ini dijual dengan harga potong, no? Untung nggak sih, Mas? Potong masih untung sih, Mas. Masih untung sebenarnya. Masih untung kalau cross texel ini ya. Cuma karena pasarnya sekarang masih memungkinkan untuk jual mahal. Jadi kita jualan yang mahal dulu, teman-teman. Karena populasinya juga masih tergolong belum banyak ya, Mas ya. Iya. Apalagi di desa-desa masih banyak yang memakai lokal. Iya, betul. Oh, jadi kayak gitu. Terus setelah mendalami beli domba tadi, Mas, apa yang dilakukan selanjutnya, Mas? Eksperimen pakan atau cukup beli aja dengan 60 ekor itu tadi, Mas? Beli dulu, Mas, kalau saya. Beli 60 saja. ekor kalau buat sentat sendiri nanti Mas jatuhnya mahal. Kenapa itu, Mas? Satu ekor paling sehari butuh 4-5 on. Kali 60 berarti cuma 30 kilo. 30 kilo per sebulan paling 1 ton itu kalau bahannya campur-campur 8 jenis. 1 ton bagi 8 per
per jenisnya cuma beli 2-3 sak, mahal jatuhnya. Jatuhnya lebih mahal. Jatuhnya mahal. Jadi untuk 60 ekor itu sebaiknya malah beli loh teman-teman. Lebih murah ya Mas ya. Tapi tentunya belinya juga dilihat kandungannya. Ya, betul. Bahan bakunya apa. Ya Mas betul, ya. Betul. Jangan hanya melihat PK berapa ini ya Mas ya. Betul. Yang terpenting Paling itu adalah bahan bakunya. Bahan bakunya. Ini bahan bakunya seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Karena yang menentukan tetap itu. Nanti di tes ya. Bahannya gak podo ternyata. Ya Mas ya. Betul. Oh, jadi yang penting itu adalah bahan bakunya. Di sini aja sampai 300 ekor baru memutuskan untuk bikin sendiri. Kalau 300 ekor itu butuh konsentrasinya berapa tadi Mas? 3 on ya. Berarti 90 kilo satu kintal. Lebih 1 kintalan kurang lebih. 1 kintalan ya. Nah, itu 1 kintal berarti sebulan cuma habis 3 ton. Loh, 3 ton itu baru bisa teman-teman. Kalau teman-teman tadi masih 60 itu sebaiknya beli aja karena penggunaannya masih cuma sehari 30 kilo Mas ya. Jadi 1 sak itu bisa untuk 2 hari lah. Paling enggak segitu teman-teman. Nah, setelah pakan Mas. Kapan sih peternak pemula itu harus jualan? Jualan ya. Saya kalau semuanya kan berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau saya dulu jual cempe langsung saya jual Mas. Cempe F1 itu langsung saya jual. Langsung saya jual. Oh, iya. Untuk mengembalikan modal tadi. Mengembalikan modal dulu. Kalau saya tipenya orang yang cari aman dulu Mas. Kebetulan dulu waktu 15 ekor, cempe-cempenya saya jual semua, tuh balik modal, dah untung induk, untung uang. Wih, sudah hitung induk, sudah hitung uang. Baru jual perdana. Iya, jual perdana itu. Dah balik modal itu. Jadi ciri-ciri pebisnis yang bagus adalah mengembalikan modal itu secepat mungkin. Iya, kalau saya. Ya, gitu ya Mas ya. Betul. Tapi tanpa mengurangi pabriknya tadi. Iya Mas. Iya, betul. Jual cempenya. Induknya kayak gitu teman-teman. Nah, kan sekarang banyak sekali peternak pemula itu, Mas ini saya baru beternak 3 bulan. Ini saya pengen jual. Ayo yang dijual induknya. Itu gimana itu Mas menurut jenengan Mas? Ya kalau induk yang kurang bagus ya tetap jual ya Mas, disortir ya. Nanti kan kita sortir mesti kan kita punya data. Anaknya yang 2, anaknya meskipun 1 tapi bagus. Nah, itu kita tetap harus pertahankan Mas. Kalau udah 1 jelek kecil ya induknya jual aja itu. Mungkin kasih kesempatan 1 kali lagi, beranak lagi. Baru kalau jelek lagi harus jual Mas. Harus jual. Tapi yang utama kalau saya cempenya saya jual Mas memang. Kalau cempe dari pengalaman wajib jual kalau cempe ya. Ya, jantan apalagi jantan. Wah, ini teman-teman. Jantan ini loh. Saya yang bingung ini harga jantan kalau F1 itu lebih mahal. Tapi sekarang jantan itu juga melimpah. Sekarang tak lihat dari stok-stok kandang teman-teman itu kebanyakan lahirnya jantan Mas. Kalau di F1 Suffolk ini mungkin ditunggu-tunggu malah jantan. Iya, masih jantan yang ditunggu kalau F1 Suffolk. Tapi kalau di Dorper sekarang kayaknya jantan juga ada yang lebih murah. Terus nanti dengan harapan lahirnya betina nanti dikawinkan lagi dengan lahir F2 gitu ya Mas ya. Ya, cari F2, F3 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman. Jadi tipsnya tadi dari awal adalah bikin bank pakan. Betul. Terus kedua adalah menyiapkan obat-obat serta bangun kandang. Sarana prasarananya. Nah, sarana prasarananya itu dimungkinkan. Terus obat-obatan ya Mas ya. Betul. Setelah itu beli bibitannya jangan sampai salah beli. Iya. Iya, mau saya tanyakan tuh biar nggak salah beli Mas. Enaknya kita itu beli borongan di 1 kandang atau beli yang agak ecer-ecer misalkan beli di sini 1 ekor, di sini 1 ekor, 1 ekor gitu. Lebih enak gimana itu Mas menurut jenengan Mas? Sama aja sih Mas. Lihat aja yang paling bagus sih. Dari harga, kualitas. Jadi yang menentukan adalah kualitas dombanya. Ya. Sebaiknya juga datang ke kandang lebih enak ya Mas ya. Lebih mantap ya. Nah, nanti bisa milih sendiri, nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol. Ya, paling penting Mas ngobrol-ngobrol tuh. Nah, apalagi yang di Karanganyar sini teman-teman. Ini yang paling banyak cross sectionnya adalah di Kondang Farm sini, tak lihat teman-teman. Nanti bisa milih-milih sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini bisa sehari-hari hubungin atau janjian dulu Mas Arci? Kalau saya WA pasti saya bales. WA pasti telepon dibalas saya ya? angkat. Cuman kalau ke kandang itu kadang harus janjian dulu Mas. Tidak setiap hari. Karena ada kesibukan yang lain teman-teman. Ya, tapi gitu. Selalu ada yang jaga sih. Kalau teman-teman mau lihat-lihat, monggo. Langsung datang aja, ada yang jagain. Karena ini lokasinya juga pinggir jalan raya, mudah sekali kesininya teman-teman.
nanti tinggal WA aja Mas Arci ke nomor berapa Mas? 0821 348 55888. Oke, jadi itulah tips dari Kondang Farm teman-teman. Mulai dari pembuatan bang pakan, pembuatan kandang, obat-obatan, beli dombanya, terus baru perawatan dan penjualannya baru. Terakhir sendiri adalah penjualan teman-teman. Karena tak rasa itu kalau ada barang pasti ada yang pembeli ya Mas ya. Nah itu yang utama teman. Mungkin ada kata-kata untuk para peternak pemula Mas Arci? Ya peternak pemula tadi ya, tips-tips tadi kalau bisa tetap dilakukan, dipelajari, jangan keburu-buru. Terus teori-teori beternaknya harus dipelajari dulu, nanti pasti pada akhirnya menghasilkan Mas. Lah itu teman-teman, karena bisnis itu adalah tujuannya adalah hasilnya teman-teman. Jangan sampai nanti nggak menghasilkan tapi jual pabriknya teman-teman. Bahaya itu teman-teman. Oke Mas Arci, saya terima kasih ya sudah dibagikan tips dan kita ngobrol-ngobrol asik. Kalau kita biasanya jalan-jalan kita sambil duduk kayak gini teman-teman. Biar sesekali lihat wajahnya Mas Arci terus kayak gini teman-teman. Sambil lihat domba-domba itu makan. Oke, bagi teman-teman yang wilayah Karanganyar mau jalan-jalan ke Kondang Farm atau di luar Karanganyar pun juga boleh. Nanti ketik Google Map aja Kondang Farm gitu langsung menuju ke lokasi sini teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.